harus terus luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Saya sangat bersuka cita pada malam hari ini. Kalau saya melihat kota Jakarta agak luar biasa macet. Jadi menurut saya perlu perjuangan yang luar biasa untuk ada berkumpul di tempat ini. Jadi menurut saya adalah saudara adalah orang-orang yang luar biasa ada di tempat ini, karena kalau tidak luar biasa saudara tidak akan ada di tempat ini. Perlu perjuangan yang luar biasa. Amin. Tapi kita punya Allah yang luar biasa, karena itu berkat saudara pun akan luar biasa. Amin. Malam hari ini saya diberikan tugas yang luar biasa. Menurut saya firman Tuhan pada malam hari ini sebenarnya khusus untuk para wanita harusnya. Karena bulan lalu kaum pria yang diberi berkatnya, tapi saya lihat kaum pria dan kaum wanita sama-sama harus mendapat berkat malam hari ini juga sama-sama. Karena kita kaum pria dan kaum wanita harus menjadi satu tim di dalam keluarga. Mahkota yang diberikan istri untuk suami adalah istri yang cakap, dikatakan ya di dalam Amsal 12 ini ya. Mari saudara kita akan sama-sama baca dulu di dalam Amsal yang saya melihat di dalam Amsal pasal yang ke-12. Amsal pasal yang ke-12 ayat yang keempat. Amsal 12 ayat yang keempat. Saudara sudah mendapatkan, kita akan sama-sama membacakannya bersama-sama saudara. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Di sini dikatakan istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Saudara, yang di sini dikatakan istri yang cakap. Cakap itu mencakup banyak hal, saudara. Cakap itu bukan hanya cakep fisik, cakap rohani juga, cakap perbuatannya juga, cakap juga dalam segala hal. Jadi banyak mencakup banyak hal, saudara. Jadi kalau saudara memilih istri, jangan hanya melihat fisik luar saja. Saudara harus tanya sama Tuhan, apakah rohaninya juga cakap? Apakah juga perbuatannya cakap? Apakah istri saya ini dalam yang paling dalamnya juga cakap? Wah, ini hanya Tuhan yang bisa bukakan segala perkara, saudara. Tapi kita mau melihat contoh di dalam Alkitab, wanita yang cakap, yang menjadi contoh untuk kita semua, bahkan untuk para istri terutama, saudara. Sebenarnya saya sering-sering membawa firman Tuhan ini untuk para istri, apalagi yang sebelum menjadi istri harus punya bekal untuk menjadi seorang istri. Di dalam kitab kita akan sama-sama baca, saudara. Ada 4 hal yang saya melihat bagaimana Ruth, seorang Moab yang belum mengenal Tuhan, Tuhan bisa angkat dia menjadi orang yang luar biasa. Bahkan seorang Boaz yang kaya raya bisa meminang dia dan membuat dia menjadi istri yang terhormat dan diangkat menjadi perempuan yang punya derajat yang luar biasa. Kenapa? Karena ada rahasia yang luar biasa. Karena dia wanita yang cakap, wanita yang bisa membuat suami itu mendapatkan mahkota. Mahkota itu melambangkan satu kemuliaan yang luar biasa, saudara. Saudara mau memberikan mahkota buat para suami? Contoh ada di hidup saudara. Kita mau lihat sama-sama ya di dalam kitab Rut yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat 17. Kalau ada yang sudah mendapatkan, saya tidak mau membacakan firman Tuhan ini. Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan yang ke-17. Apa sih yang membuat Rut sangat menjadi sesuatu yang menarik sekali di dalam hidupnya? Rut pasal pertama ayat 16 dan 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi, dan di mana engkau bermalam,
di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara bisa melihat bagaimana seorang Rut, kalau secara manusia, Rut ini bisa meninggalkan Naomi, saudara. Rut bisa berkata bahwa aku sudah tidak bisa urus kamu lagi, Naomi. Aku punya hak untuk meninggalkan kamu, Naomi. Aku punya, istilahnya, dia punya hak untuk membuat Naomi tidak dipelihara. Dia punya hak. Karena suaminya sudah meninggal. Dia punya hak untuk berkata, aku tidak ada urusan lagi dengan kamu, Naomi. Karena aku sudah tidak punya lagi ikatan apa-apa dengan engkau. Tapi apa yang membuat seorang Rut menjadi orang yang cakap? Apa yang membuat seorang Rut menjadi orang yang menarik? Dia punya komitmen. Dia pegang komitmen. Dikatakan tadi, saudara bisa baca. Janganlah anggap riba. Kalau saudara tadi mendengarkannya tadi, yang Rut yang pasal 16. Sebentar. Tetapi kata Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku dan Allahku. Saudara bisa bayangkan, dia meninggalkan ayah ibunya, dia meninggalkan keluarganya, bahkan dia meninggalkan Allahnya untuk datang menyembah Allahnya, Naomi. Lalu ketika suaminya meninggal, dia tidak kembali kepada bangsanya. Dia tidak kembali kepada keluarganya. Bahkan dia lebih memihak kepada bangsanya, Naomi. Ini sesuatu yang luar biasa. Ketika saudara mengikat perjanjian dengan suami saudara, saya boleh bertanya, ketika saudara ada di pelataran ketika menikah, ingatkah perjanjian saudara dengan suami saudara atau suami dengan istri saudara? Apa yang pernah saudara ucapkan di depan hamba Tuhan? Susah senang katanya ya, mau bersama-sama, ya kan? Di mana suamiku berada, di mana kau berada, di situ aku berada. Keluargamu adalah keluargaku, gitu kan? Di mana engkau ditempatkan, di situ aku ada. Tapi kalau sudah nggak ada, kalau sudah nggak ada di situ ya. Tapi yang saya melihat di akhir zaman ini, banyak istri-istri yang sudah tidak bisa seperti itu lagi. Kalau suami lagi susah, aku nggak mau itu susah. Kalau suami lagi dalam keadaan di PHK, aku nggak mau ikut di PHK. Aku itu pulang aja lah, mama dulu. Kamu cari kerjaan dulu. Nanti kalau udah sukses, baru aku ikut lagi. Kalau dia lagi sakit, suruh kamu pulang dulu dan mama dulu sama mama dulu, aku cari uang dulu. Atau mungkin kalau suami lagi sedang punya masalah, aduh jangan dulu lah, jangan suruh aku ikut mikir lah. Udah kamu nenangkan dulu lah kemana. Saya melihat istri-istri sekarang berbeda. Lebih banyak memilih yang enak. Bahkan terakhir ketika saya melayani seorang rumah tangga di Jakarta sini, saudara. Umurnya baru sekitar 32 tahunan suaminya. Itu masih family dengan saya. Sukses dan luar biasa. Dia punya reusir yang besar di Jakarta. Mobilnya naik Mercy yang harganya berapa M. Suaminya itu sudah sepupu saya. Istrinya, wih, cantik yang luar biasa. Kayak bintang film. Ketika suaminya bangkrut, tipe orang dan dia tidak pernah bisa membayar sesuatu lagi, rumahnya disita, mobilnya disita, semuanya disita. Dan terakhir dia datang ke rumahnya, nangis di depan saya, dia bilang, saya ditinggalkan oleh semua. Istrinya pergi keluar negeri dengan laki lain, anaknya dibawa. Mobil sudah tidak punya lagi, rumah tidak punya lagi, dia cuma bisa menangis hampir bunuh diri. Saya tanya, mana istrimu yang kamu banggakan?
pergi sama pacarnya itu. Mana anak-anakmu? Dibawa semua. Mana keluarganya yang kamu banggakan dulu? Pergi semua saudara-saudara. Saudara, komitmen yang pernah mereka pegang dulu gak ada lagi. Kalau mereka sedang sukses, lagi mereka senang, mereka ada di altarnya Tuhan berjanji. Mereka mau berkata, setia, ya. Susah senang, ya. Tapi ketika mereka di lembah, tidak. Itu tidak dalam perjanjian kita. Tapi Rut tidak demikian. Ketika dia melihat Naomi dalam keadaan yang terpuruk, ditinggalkan oleh suaminya, oleh anak-anaknya, oleh hartanya, Rut boleh berkata, aku ada bersama dengan engkau. Wanita yang luar biasa. Dia bukan mamanya. Naomi bukan mamanya. Tapi dia bisa memihak, saudara. Begitu luar biasa. Dan akhir zaman ini sudah banyak Rut-Rut yang hilang. Tuhan sedang mencari orang yang punya hati Rut yang bahagia. Dan Tuhan sedang mencari istri-istri yang cakap seperti itu. Jangan saudara berkata, baru aja menikah, dititipin adik suami di rumah nginep seminggu aja. Repot. Padahal keluargaku adalah keluargamu, lagi baru nikah. Keluargamu adalah keluargaku. Bangsaku disebutkan dari tulisannya, bangsaku adalah bangsaku. Kata Nabi, baru keluarga, bukan bangsa. Baru dititipin seminggu, sudah repot, sudah heboh. Apalagi kalau dititipin yang sakit mamanya atau papanya. Bororaah kata diri istilah dalam sudah ya. Jangan sampai dititipin seperti itu. Saudara bisa bayangkan. Tapi ini terjadi di akhir zaman ini. Sudah tidak ada Rut-Rut lagi. Bahkan di dalam gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, sudah tidak ada orang yang punya hati seperti Rut. Mari saudara, Tuhan tegur kita semua. Jadilah wanita yang tetap punya komitmen dan selalu pegang komitmen dengan suami. Di dalam susah dan senang aku bersama-sama, dan itu harus dijalani. Dijalankan, saudara. Jangan lagi senang aja, lagi susah perlu pegang janjimu di altar. Firman Tuhan berkata di altarnya Tuhan, jangan pernah main-main. Jangan lagi senang lagi cinta-cinta yang mau berjanji. Tapi ketika engkau masuk di dalam lembah, engkau buang semua janjimu. Kenapa? Kalau dikatakan wanita yang cakap. Karena dia selalu pegang komitmen itu. Dia berjanji tidak akan meninggalkan Naomi, dan itu janjinya. Kalau orang pada saat tinggalkan dia, kalau maaf aku tidak, dia berjanji akan pelihara Naomi. Saudara bisa membayangkan, Naomi saja, mertuanya dia urus, apalagi suaminya kalau masih ada. Saudara bisa bayangkan nggak? Bisa bayangkan? Jadi betapa baik itu hatinya Rut. Kenapa sampai Boaz jatuh cinta sama dia? Boaz itu melambangkan juru selamat Yesus Kristus. Rut adalah gereja Tuhan akhir zaman. Kenapa juru selamat jatuh cinta kepada gereja Tuhan kita semuanya? Kenapa? Dia mau terus. Karena dia melihat ada Rut yang benar-benar mempunyai hati yang jauh. Dan dia mau memberikan mahkota kemuliaan bagi Boaz suami. Kita akhir zaman ini dituntut ketika nanti dipanggil oleh Tuhan. Semua akan membawa satu mahkota yang indah untuk Bapa di surga, Yesus Kristus. Kalau saudara dari sekarang tidak menabung sesuatu yang baik-baik, saudara, jangan harap saudara bisa membawa sesuatu mahkota yang indah di hadapan Bapa di surga. Yang pertama, mereka harus
dengan komitmen di hadapan Tuhan. Pegang. Apa yang saudara pernah janji sama suamimu, apa yang saudara pernah janji dengan pelayananmu, apa yang pernah saudara janji dengan pekerjaanmu di kantor, apa yang pernah kau janjikan pada anak-anakmu, apa yang pernah kau janjikan untuk pelayananmu, apapun yang terjadi, pegang. Jadi orang yang selalu pegang komitmen, jadi orang yang bisa dipercaya. Engkau adalah orang yang selalu pegang komitmen, janji, tidak pernah mengingkar janji. Amin. Orang yang bisa dipercaya adalah orang yang luar biasa, orang yang cakap. Yang pertama. Yang kedua, apalagi sih yang membuat Rut menjadi orang yang menarik di hadapan Tuhan? Yang kedua, di dalam Rut pasal yang kedua, ayat yang kedua. Bisa tolong seorang yang sedang mendapatkan membacakan firman Tuhan ini? Pasal 2 ayat 2. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Maka kata perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan selalu Naomi kepadanya, pergilah anakku. Apa sih yang menarik dari perkataan ini? Rut, orang yang tahu diri. Dia tahu ketika dia datang ke Bethlehem dalam keadaan yang susah. Ketika dia datang ke Bethlehem, dia orang yang benar-benar tidak punya apa-apa. Orang yang sudah dikatakan habis segala-galanya. Bahkan Naomi berkata kepada orang-orang di sana, jangan sebut aku Naomi lagi. Karena ketika aku pulang ke Bethlehem ini, aku dalam keadaan yang sudah, istilahnya sudah hancur-hancuran. Karena suamiku meninggal, anak-anakku meninggal, aku ditinggalkan. Dengan kosong istilahnya. Dan Rut tahu, dia datang dalam kondisi yang sudah tidak punya apa-apa. Otomatis ketika dia harus makan, berarti dia mesti bekerja. Dia orang yang tahu diri, dia bisa menyesuaikan keadaan. Saudara, akhir zaman ini banyak sekali perempuan yang tidak tahu diri. Pengen semuanya gampang. Rut orang yang tahu diri. Dia tahu, walaupun sebenarnya yang bisa cari uang harus ada Naomi. Bayangkan saudara, ketika datang di Bethlehem, yang tahu keadaan itu harusnya Naomi. Saudara datang ke satu tempat itu adalah tempat di mana saudara belum pernah ada di tempat itu. Tempat yang baru datang. Kalau Naomi, memang dia pernah tinggal di Bethlehem. Kalau Rut adalah orang. Otomatis kalau dia mencari uang, yang punya kenalan, yang punya relasi, harusnya Naomi. Tapi Rut bukan siapa-siapa. Sampai orang di situ bertanya, siapa dia? Siapa dia? Gitu. Tapi kalau saya melihat di sini, Rut orang yang tahu diri. Dia katakan, aku mau ikut, mau cari, mau di belakang orang aja. Gitu. Dia mau cari. Dia dikatakan pemungut bulir di belakang orang buntil, misalnya saudara, mungutin jelai-jelai di belakang. Dia menjadi orang yang tahu diri. Dia bisa menyesuaikan keadaan. Akhir zaman ini begitu banyak wanita-wanita yang tidak bisa menyesuaikan diri saudara. Suami lagi susah, pengen ngikutin tetangga beli mobil baru. Suami lagi di PHK, pengen punya BB baru, istilahnya saudara. Nggak tahu diri istilahnya. Udah tahu suami lagi pas-pasan, pengen punya berlian atau apalah istilahnya. Menuntut dan menuntut. Ketika disuruh bekerja, bukan saya nggak bisa kerja, saya kan nggak bisa ini, saya kan nggak bisa itu. Kamu dong suami yang untuk cari uang, kamu dong. Saudara, kita perempuan harus tahu diri. Kalau kita tahu suami kita tidak mampu, kita harus belajar untuk menjadi
bagi suami kita. Bukan bahkan menekan suami kita. Bukan saya menyuruh saudara harus bekerja keras, saudara, tidak. Tapi saya percaya di dalam diri seseorang itu selalu punya kelebihan. Di dalam diri seseorang pasti punya sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena saya selalu berusaha seperti itu, saudara. Saya kerja dulu sebelum saya menjadi hamba Tuhan itu saya kerja di bank. Pulang dari kerja di bank, saya nggak pernah puas dengan gaji di bank. Saya selalu jualan lagi. Jadi pulang dari kerja di bank jam 4, saya cari orderan, istilahnya saya cari jualan apa aja. Saya tawarin ke teman-teman saya di bank. Saya bilang, "Kok gue punya barang, taruh di bank. Nanti saya tawarin lagi ke teman-teman saya di mana." Saya nggak pernah puas dengan apa yang hanya yang saya miliki segini. Kan? Hari Sabtu, saya naik mobil ke Mangga 2. Saya cari barang-barang yang murah. Saya hari Senin taruh di kantor-kantor bank di mana aja. Pokoknya saya selalu cari sesuatu. Dan kalau saya mau, saya bisa. Jadi menurut saya, setiap orang kalau mau, selalu ada jalan. Kalau saya melihat ada orang malas, ada orang merasa, aku nggak bisa. Menurut saya, kamu harusnya ngajak gitu. Karena di dalam diri kita selalu ada sesuatu yang lebih kalau kita mau. Saya katakan selalu sama anak saya, kamu bisa, kamu harus bisa. Kalau orang lain bisa, kamu bisa. Anak saya dua-duanya gak pernah les, saudara. Dari kecil tidak pernah les baca, les nulis apapun gak pernah les. Saya selalu ajar mereka sendiri. Saya selalu bilang gini, kalau temanmu bisa, kamu harus bisa. Kalau temanmu bisa itu, kamu harus bisa itu. Temanmu bisa baca, kamu harus bisa baca. Saya selalu ajar mereka, dan sampai sekarang udah mau kuliah, nggak pernah les apapun juga. Sampai saya paksa dia les, nggak apa-apa, belajar sendiri aja semua. Ternyata, kalau dia dikasih satu motivasi di dalam diri seseorang, itu selalu ada sesuatu yang lebih di dalam diri seseorang. Tapi kalau dikatakan, kamu nggak bisa, ya nggak bisa. Tapi kalau kamu katakan, kamu bisa, ya itu bisa. Dan kalau kita melihat, saudara, di dalam diri Ruth, dia melihat bahwa dia tidak makan kalau dia tidak kerja. Dia coba di belakang orang yang mungkin untuk mencari sesuatu yang lebih mau makan. Saya harus makan, harus kerja. Kalau dia mau, pasti bisa. Dia coba. Dia tahu diri. Apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Saudara, kalau di akhir zaman ini kita mau cuma ngarepin istilahnya, mau mengharap dari misalnya dari suami, atau bagi suami kita pas-pasan, kita berharap terus paksa suami kita dipus. Dan kita hanya berharap di rumah saja. Menurut saya, kita terlalu menjadi wanita yang egois. Karena saya mendengar orang yang seperti itu. Dan saya selalu berpikir, kalau kita punya kelebihan, kita nggak coba. Kita nggak coba melakukan sesuatu untuk menolong suami kita. Kalau memang suami kita dalam kondisi yang harus kita tolong. Misalnya kalau suami kita sudah dalam kondisi yang sudah di level atas, dan kita sudah bisa di rumah saja, ya lain itu masalahnya. Tapi kalau kita melihat suami kita perlu ditolong seperti Naomi, kita akan ada makanan. Ya Ruth harus bekerja cari makanan. Kita harus menjadi wanita yang punya sesuatu yang inisiatif, tahu diri. Kalau nggak habis menggeluh dan mengeluh, nggak ada makanan, ya cari kalau nggak ada makanan. Nggak ada kerjaan, cari kalau ada kerjaan. Saya selalu mengajar orang-orang kalau dia mau mengeluh, aduh kurang, kenapa bisa kurang? Karena saya belajar untuk ini. Kamu sudah coba untuk berusaha menyesuaikan ini. Apa kamu sudah mengikat pinggangmu untuk menyesuaikan dengan keadaan suamimu dengan gaji yang pas-pasan? Enggak, sudah pernah cukup. Apa kamu sudah bayar perpuluhan? Nggak bisa bayar perpuluhan dan cukup. Kita kadang-kadang nggak tahu diri. Saudara, ini peringatan untuk kita semua. Bukan hanya untuk orang pria di sana. Kalau itu ada kaum pria yang kadang-kadang tidak bisa mengikat pinggangnya untuk menyesuaikan diri. Ikut-ikut belanja nggak bisa merem. Ada yang seperti itu saya lihat, saudara. Istri yang merem, suami belanja, terus ada yang seperti itu. Saudara, saya melihat. Saya pernah ketemu sama satu keluarga, istri sederhana sekali, itu suaminya, wah, kalau merem, wah. Saya lihat, ini orang istrinya sederhana, saya lihat, suami saya belanja, baju yang wah, itu aku mau pergi ke kira-kira. Gak bisa keren gitu.
Itu kita harus selesaikan. Giliran lagi susah, nggak bisa dijual semua istilahnya gitu kan. Semua harus tahu diri. Kalau memang kondisi kita harus rem, kita harus belajar menyesuaikan. Kalau kita harus cari lebih, berusaha untuk cari lebih. Menurut saya setiap manusia punya kelebihan yang lebih. Kalau mau pasti bisa. Amin. Karena saya selalu berusaha, saudara. Bukan kalau lagi dulu saya lagi jadi sekarang sebagai hamba Tuhan. Enggak, karena saya berusaha sebagai saudara dulu. Saya bekerja yang keras terus sampai saat ini saya katakan saya pekerja kerja. Mungkin saudara tahu lagi saya melipatin itulah salah satu tadi dari itu nggak apa-apa ya saya melipatin kaset. Itu kalau saya mau punya satu pekerjaan itu saya tidak bisa diam ya. Sering saya melipatin kaset itu sendiri sampai kejepit di situ. Kalau saya udah punya satu pekerjaan itu saya nggak bisa berhenti. Nggak puas kalau nggak beres. Itu saya. Sampai akhirnya dokter bilang stop. Ada waktu istirahat, ada waktu kerja. Ya memang salah saya juga, saya katakan juga, ya saya sampai 25 hari ini baru saya pulang Jumat kemarin, saudara. Kejepit di sini karena memang posisi yang saya kerjakan itu salah. Tapi saya gak minta takut sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Memang Tuhan katakan ada waktu istirahat, ada waktu bekerja. Kalau saya terlalu banyak bekerja juga, saya lupa diri, itu juga salah. Tapi tidak boleh juga terlena, tidak tahu diri juga tidak boleh. Saya tetap harus bekerja, kalau memang mau makan harus bekerja, harus Tuhan. Jika nanti saya suka malu sama Tuhan, saudara. Kalau saya terlalu santai, selalu terlena, saya terlalu, aduh Tuhan, apa yang harus saya kerjakan lagi buatmu? Kalau saudara lagi kasih itu, kan tulisannya before kan? Saya untuk Tuhan. Ketika saya meningkat kasih itu, saya lakukan itu untuk Tuhan. Kan buat saya pasti apa? Saya lakukan biar murah, saudara. Saya bikin metode sendiri tuh, kalau saya bikin di luar, nyetak itu kan mahal. Kalau saya bikin sendiri itu kan lebih murah. Saya lipetin, masukin ke plastik-plastik itu, jadi biar lebih murah ceritanya gitu. Tapi itu kan kalau kamu jadi lebih mahal. Terus sampai suami saya ngetawain, kamu sih kalau udah kerja nggak tahu modal, nggak tahu ini kan. Saya bilang yang enggak, Tuhan tahu lah. Aku lakuin tulus lah Tuhan buat engkau, demi keluarga. Tapi saya bilang nggak haleluya, semua saya lakukan buat Tuhan. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu istirahat. Tapi kita harus belajar dari dia tahu diri. Ketika dia tahu istrinya, mama mertuanya mesti makan, dia bergerak, dia cari, walaupun hanya untuk muntil di belakang mencari kerja, saudara. Tadi yang kedua itu, dia menjadi orang yang tahu diri. Yang ketiga, saudara, kita lihat lagi. Sebelum saudara mencari kerja, yang ketiga di dalam Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Yuk, seorang yang sedang belajar mengerjakan. Pasal 2 ayat 7, jadi kita berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara bekas-bekas jelai ini di belakang penyakit-penyakit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan. Sampai situ dulu. Saudara lihat bagaimana seorang Rut yang tadi dikatakan dia orang yang tahu diri. Dia mau coba cari sesuatu untuk makan, memberi makan mama mertua dia. Karena dia tahu mama mertua ini miskin. Saudara, kalau saudara ikut sama mama mertua yang kaya, enak ya saudara ya. Wah, saudara datang di rumah, datang di Bethlehem, ceritanya si Naomi orang kaya gitu kan. Pembantu ada, mobil ada, semuanya ada. Wah, semua juga mau ya gitu kan. Mau jadi istilahnya mertuanya si Naomi ini kan. Tinggal tidur, tinggal segala. Tapi Naomi-nya kan mertua yang miskin. Rut harus bekerja. Setelah bekerja, dikatakan di situ dia bekerja dengan luar biasa. Saudara, dikatakan ayat itu tadi dia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkat-berkat jelai itu di belakang penyakit-penyakit. Begitulah dia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun dia tidak berhenti. Saudara bisa bayangkan
Bagaimana seorang Naomi yang seorang Ruth yang cantik loh. Naomi Ruth ini dikatakan perempuan yang cantik. Dia bekerja hanya sebagai pemungut curai. Dia bekerja dari pagi dan tidak berhenti. Jadi ketika saya bisa membayangkan kalau dia mau zaman sekarang istilahnya katain lah ke rumah perempuannya dibayar sama pejabat lah istilahnya saudara ya. Jadi perempuan kaya cepet banget kan, dikasih duit, wah langsung bisa punya rumah, kasih duit, tiba-tiba langsung bisa punya mobil. Ya perempuan cantik loh, nggak usah dia harus merendahkan diri untuk mengungut-ungut, lalu bekerja keras dari pagi sampai sekarang dia tidak berhenti sedikit pun. Berarti dia punya hati yang tulus. Bagaimana dia melakukan tugas itu tidak dipaksa oleh Naomi. Dia benar-benar bekerja dengan hati yang rela melakukan untuk mencari makan untuk seorang Naomi yang sudah lanjut usianya. Saudara, akhir zaman ini begitu banyak orang yang sudah tidak tulus hatinya. Banyak orang yang sudah menjadi orang munafik, bahkan bulus, tidak tulus lagi. Banyak pelayan-pelayan Tuhan yang sudah tidak tulus melayani Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak tulus menjadi hamba Tuhan. Banyak pekerja-pekerja yang sudah tidak menjadi pekerja yang tulus lagi di perusahaan karena sudah punya motivasi-motivasi untuk menjadi koruptor, menjadi pengeruk harta perusahaan. Sudah menjadi anak yang tidak tulus lagi mengasihi orang tua. Sudah menjadi orang tua yang sudah tidak tulus mengasihi anak. Akhir zaman ini sudah begitu banyak orang-orang yang tidak tulus lagi. Tuhan sedang mencari Ruth yang punya hati yang tulus. Saya selalu sedih kalau udah berkata tentang tulus. Karena begitu banyak saya mendapat banyak anak-anak Tuhan yang sudah tidak tulus bahkan masuk di dalam pelayanan atau di dalam gereja kebaktian pun sudah tidak tulus lagi berhadapan dengan Tuhan. Kenapa? Kita datang sama Tuhan mau apa sih saudara, saya nanya. Coba. Saudara datang ke gereja mau apa sih? Sama buat aja. Ke gereja mau ngapain sih? Menyerah. Bapak ke gereja mau apa sih Pak? Saya tanya. Mau ngapain sih ke gereja? Ngumpul sih capek-capek? Macet-macetan? Untuk apa? Hah? Asli. Ibu, capek-capek jadi sini mau apa sih? Mengetahui firman Tuhan di dalam. Ibu, untuk apa datang ke gereja? Saya tanya. Hah? Dari hati bilang paling benar? Saudara, kita datang ke gereja untuk memberikan pujian penyembahan bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tapi kadang-kadang orang datang ke gereja untuk pengennya dikasih sama Tuhan berkat, dikasih kesembuhan, dikasih pekerjaan, dikasih jodoh, dikasih ada minta dan minta. Bukan beri pujian buat Tuhan, beri penyembahan buat Tuhan, beri kesaksian buat Tuhan, buat kemuliaan Tuhan. Itu tulus dari hatimu yang paling dalam. Apakah kau pernah menangis menyembah Tuhan dari hatimu yang paling tulus ketika kau datang di rumah Tuhan? Atau kau datang ke rumah Tuhannya formalitas, kebiasaan saja? Ini akhir zaman. Banyak rumah Tuhan yang sudah diisi orang-orang yang sudah tidak punya kerinduan dan tulus lagi di hadapan Tuhan. Ini yang sering membuat saya menangis di hadapan Tuhan. Saya pernah masuk satu gereja besar. Ketika memuji Tuhan, saya merasakan kosong. Lalu saya melihat dan saya mulai masuk dan sudah saya melihat hamba Tuhan yang saya katakan, mari dengan tulus. Hamba Tuhan langsung serius.
Karena dia baru merasakan ada satu kekosongan di dalam rumah Tuhan. Sudah tidak tulus datang sama Tuhan. Engkau meminta dan meminta. Engkau tidak pernah memberi sesuatu dari hatimu yang paling dalam. Itu. Sedangkan Ruth, dia mau dengan hati yang tulus bekerja untuk menolong. Bukan mamanya, bukan siapa-siapa sebenarnya kamu. Hanya mertua yang bukan secara daging dia. Tapi dia punya hati yang tulus. Ini yang harus kita contoh, saudara. Akhir zaman ini, Tuhan sangat mencari Ruth yang boleh menjadi mempelai yang wanita itu Tuhan. Mari saudara, ketika aku datang beribadah, katakan Tuhan, aku datang dengan hati yang tulus. Aku ingin memberi pujian buat Engkau. Aku mau memberikan persembahan yang tulus. Aku mau memberikan perpuluhan yang tulus. Bukan terpaksa, bukan karena disuruh. Kalau saya mendengar mulai disuruh, itu bukan tulus. Bukan tulus. Tapi kenapa? Karena kau rindu memberi, ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kau memberi. Karena kau tahu Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Amin. Yes. Lakukan. Itu yang Tuhan cari. Mari saudara. Saya rindu. Ini masih ada satu poin lagi. Tapi saya berikan kesempatan untuk saudara bertanya dulu. Biar ada sedikit refreshing saudara. Kalau saya terus bawa nih nanti saudara terlanjut. Karena sebenarnya ini bukan KKR. Kalau saya bawain kadang-kadang saya harus membuat saudara masuk dalam suasana yang akan membuat saudara tidak akan bisa berhenti lagi untuk memuji besarkan Tuhan. Saya berikan kesempatan saudara bertanya. Silakan. Ada 3 poin ya, Bapak Ibu. Ibu Deborah kasih kesempatan kepada kita untuk bertanya sebelum lanjut ke poin berikutnya. Yang terakhir, ada satu lagi. Terakhir. Baik, Bapak Ibu yang punya pertanyaan. Yang pertama tadi adalah pegang komitmen. Kedua, tahu diri, mengerti keadaan. Tadi yang ketiga, tulus. Ya, jadi 3 poin. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Angkat tangan. Buru-buru. Oke. Aku nggak ngerti. Ini sebenarnya bapak-bapak lagi senang gitu, lagi. Saya sebenarnya harusnya ibu-ibunya lebih banyak ya. Saya lebih senang sebenarnya kalau sama ibu-ibu loh. Saya nggak boleh ngajar bapak-bapak. Ibu punya rahasia. Ibunya punya rahasia. Nah, saya bilang mau ibu boleh, bapak-bapak juga boleh. Siapa yang ingin bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya. Sebenarnya ada yang ingin saya bacakan dulu dari bapak-bapak. Hubungan Ruth dan anak ini adalah hubungan menantu dan mertua, betul ya? Iya. Hubungan menjadi baik karena yang tadi 3 hal. Punya komitmen, punya inisiatif dan hati yang tulus. Jadi ibu, bapak-bapak, ibu, Bu Deborah, tadi saya duduk di situ ketika ibu bicara tentang komitmen. Saya terbayang 7 tahun yang hampir 7 tahun yang lalu ya. Dan di sini saya rasa hampir sebagian besar keluarga di sini ditumpangkan di sini. Nah, yang merasa ditumpangkan di sini kalau kita tanya siapa komitmennya, siapa yang bertanya silakan. Nah itu ya Pak. Bapak, oke, terima kasih. Ya. Silakan. Ya, untuk komitmen saya waktu itu mau di sini ya, kalau pertanyaannya siapa yang tinggal di sini, kata gimana ya, gimana yang Lagi itu komitmennya seperti apa? Kalau saya boleh dengar. Coba. Komitmen saya sih selalu main. Cuma udah pasti yang. Berapa tahun kurang lebih menikah? Saya nikah tahun 2007. Cuma yang saya ambilnya ingat yang sedih-sedih ya, kayak susah, sakit, enggak susah, sakit, terus ya pokoknya itu harus ya miskin. Seneng-seneng ya.
Udah dijalanin belum, Ibu? Sudah dijalanin sama Bapak belum? Kalau lagi senang, didampingi, ini saksi. Saya timur ya. Kebetulan ada saya tiga. Rumah maksudnya? Rumah. Puji Tuhan. Perempuan semua. Ya. Kebetulan memang, ya ini saya kan dari Jawa ke Belitung Sumatera. Nah, pernah suatu pertama kali itu memang penyesuaiannya ya saya kan Jawa itu dalam arti ini. Iya, tapi dalamnya dulu. Nah, yang saya alami itu memang awal gini. Dia kan bisa bahasa Cina nih. Saya nggak bisa bahasa Jawa, jadi nggak bisa sekali. Karena kalau ngomong itu, waduh, kayaknya udah panggil, waduh, Ya ngomongin gimana? Iya, diomongin. Saya sering ribut hal-hal sepele, kamu ngomong saya terus ya. Saya tangkap, saya ngomong sama orang tangga saya, ngomong jauh berarti ya. Ngomong banyak ke kamu, ngomongin kamu. Jadi memang terus ternyata waktu saya daerah Sumatera Kalimantan, saya Cina, bisa ngomong Cina. Dari situ saya juga bingung nih Sandi. Kalau dia ngomong kayak gitu, saya ngomong nanti kamu jauh-jauh deh. Jadi ngomong ke sana gitu. Gak usah dengar dengan saya gitu. Tapi dari situ juga harus ngajarin anak saya kecil bisa mengendali. Nah ini loh. Terus banyak hal juga sih pasti bola dalam saya mau ngapain juga kadang-kadang memang ya, kita tuntut terus sih. Cuma akhir-akhir ini memang yang kemarin dari suaminya berbola kesepakatan Betul. saya udah bikin sama istri saya kesepakatan hal-hal tertentu itu dalam hadiah mau marah pokoknya kalau saya mau berbola adanya saya sebut dia dulu Ya harus ya jadi ya ujungnya di pertanyaannya tapi mulai bisa menyesuaikan. mulai bisa Harus mulai belajar bisa menyesuaikan. Tapi sudah mulai terbiasa jadinya. sudah terbiasa malah Puji Tuhan. Memang harus karena satu keluarga itu berbeda-beda memang. Ada yang mau istri, ada yang mau keluarga, ada yang mau anak, ada yang mau pekerjaan, ada yang mau hamba Tuhan. Ya mungkin ini melalui keluarga salah satunya. Terus biar Tuhan berkati kita melalui berbagai hal. Saya melihat. Jadi kalau memang kita bisa ditempatkan, lalu Tuhan melihat proses ini bisa membuat Bapak menjadi laki-laki imam yang bisa dibentuk, puji Tuhan. Tidak lari dari pembentukan Tuhan. Puji Tuhan. Yang lain? Oke, ada yang lain? Pak Pram, terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih itu. Ini istrinya itu masih mendampingi Pak Pram, walaupun beberapa waktu yang lalu sempat kena musibah itu. Nah, rumah mereka kebakaran tapi tetap melayani Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau biasa itu kemuliaan yang dia Tuhan. Justru di tengah masalah ketika kita masih bisa memuliakan Tuhan itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Tapi menurut saya Tuhan akan memberikan bonus yang luar biasa. Ketika kita di dalam lembah, di situ kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Di situ ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Luar biasa. Oke, pertanyaan yang berikut, silakan. Saya mau tanya Ya. kan saya udah tahu saya kemarin Bagaimana tuh kuat maksudnya dari pengalaman gitu. Selain daripada maksudnya kekuatan itu ada, makanya ada gitu dari ibu misalnya mendampingi terus sampai sekarang. Berpuasa sama Tuhan. Lalu saya tanya sama Tuhan karena saya bertanya di dalam Tuhan, apakah ini calon suami saya dalam waktu, karena dia bilang ini, kalau kamu memang mau sama saya, cepat menikah. Kata dia gitu. Nanti dulu, saya mau berdoa dulu sama Tuhan. Saya puasa 1 minggu itu, tapi memang Tuhan suruh. Ayo, disuruh jawab iya gitu kan. Setelah jawab iya itu, wah itu namanya saya penyesuaian orang Batak gitu kan. Saya dapetin suami yang tukang minum ternyata, tukang, puji Tuhan, tukang marah. Segala hal yang saya tidak suka ada di dalam diri suami saya. Tapi saya katakan sama Tuhan, aku mau benar, aku mau belajar firman Tuhan. Karena memang terus terang, saya akan berdoa.
tapi saya tidak pernah mau melayani itu. Itu ada di dalam diri saya. Karena saya selalu berkata, saya mau kaya, tapi saya nggak mau melayani Tuhan, tapi uang saya selalu mau pakai buat pelayanan. Itu komitmen saya. Saya nggak mau pelayanan. Saya nggak pernah melayani di gereja dari dulu. Saya mau pakai uang saya buat pelayanan, iya. Tapi saya nggak mau melayani Tuhan. Ketika saya dapat suami saya, wah cocok dong. Saya dapetin orang dunia istilahnya gitu kan, bukan pelayan Tuhan, bukan Tuhan. Cocok lah tukang mawar, disco, tukang dukung, iya cocok lah saya beri pergi mawar duduk sama dia gitu, mabok. Cocok sama dia istilahnya. Saya pergi ke luar negeri kemana itu memang saya orang yang cari uang terus. Saya memang orang yang seperti itu, saya ambisius gitu. Ketika saya dapat, saya bilang Tuhan aku capek, saya terus lah. Saya punya uang sendiri, saya keluar sendiri, saya punya mobil sendiri, saya punya apa semua sendiri, dengan hasil sendiri, lalu kosong dan kosong. Lalu saya bilang sama Tuhan, aku lelah, aku mau berhenti. Dan ketika saya kawin, saya berjanji, aku mau hidup benar, aku mau hidup benar. Ketika saya tinggalkan hidup saya yang lama, saya belajar hidup benar, diproses sama Tuhan. Kamu hidup benar, kata Tuhan. Coba aku kasih suami seperti ini, diproses lagi di sini. Wah, budak 3 bulan baru kenal, kawin masuk, saya rumah tangga saya. Sampai mama saya bilang, kamu bener nih kawin kayak gini ya? Ya udah, lama udah nikah, udah nggak mungkin cerai. Masuklah dalam satu bahtera. Lalu saya katakan, saya sudah ambil keputusan nikah, saya harus jalan. Dan di situ saya belajar, Tuhan, masukkan saya lebih dalam lagi. Masukkan dalam hidup suami saya. Saudara tahu, ketika kita mau masuk istilahnya masuk di dalam Tuhan rusuk suami, itu saya harus masuk benar di dalam diri dia. Harus masuk benar, saya masuk dalam diri dia, menyesuaikan di dalam hidup dia. Apa yang ada dalam diri dia, saya hancurkan semuanya. Dan itu yang membuat dia kalah. Karena saya masuk lebur dalam hidup dia, apa mau aku ikuti. Masuk saya benar-benar. Dan di situ saya melihat suami saya kalah. Dan dia langsung bilang, aku melayani Tuhan. Ketika saya mengalahkan semua keegoisan saya tinggalkan semua pekerjaan saya sudah demi dia. Karena dia bilang full timer. Saya berhenti kerja dulu, dia suruh. Berhenti kamu kerja. Karena gaji saya lebih besar. Mobil punya saya, semua punya saya, uang punya saya. Dia lihat saya udah berkuasa. Tinggalin semua. Gengsi dong, dia sebagai laki-laki. Saya tinggalkan semua. Saya menurut dan tunduk, belajar tunduk. Dan ketika saya mulai, oke, saya ikutin semua. Entah itu mungkin kekuatan Tuhan dan karena cinta, karena semua lah yang saya belajar untuk taat akan firman Tuhan. Itu yang membuat akhirnya dia luluh. Dan ketika dia luluh itu saya menolak, ini kemenangan. Ini kemenangan saya. Dan dari situlah saya mulai belajar melayani. Sampai akhirnya ketika dia bilang, kamu full timer. Wah, itu paling berat buat hidup saya. Ketika saya mesti melayani anak-anak narkoba. Karena memang saya harus peperangan rohani menghadapi orang-orang narkoba itu nggak bisa lagi. Satu di dunia, satu di rohani udah nggak bisa. Karena sudah manifest kesurupan lah, inilah, itulah gitu kan. Saya bilang, oke, Tuhan aku nyerah. Nggak pegang duit sama sekali, itu udah dalam hidup saya. Itu yang paling berat dalam hidup saya. Karena dulu kan biasa megang duit sendiri, apa sendiri tuh. Tuhan izinkan dalam stop semuanya. Ketika saya mulai mengalahkan semua keegoisan saya, keinginan saya, dan saya melebur hidup saya semuanya, udah itu menjadi satu benar dengan suami saya, semuanya satu. Dan suami pun saya melihat dia boleh merasa bahwa saya udah menjadi satu dengan dia. Jadi kemana-mana tuh tetap harus berdoa gitu. Tapi jadi ada sebetulnya sudah ada keperluan ketika perlu kena macet tinggal seperti ini. Dia selalu kemana-mana mendampingi sama saya. Dia pun sama. Itu menjadi satu benar-benar. Karena mungkin udah masuk dalam hidup dia. Dan menjadi tulang rusuk dia sekarang gitu. Tapi kalau saudara udah senang suami pergi ke sini, istri saya itu kan tulang rusuk. Hati-hati. Kalau istri lebih senang pergi sama laki lain, yang suami senang pergi sama perempuan lain, itu bukan tulang rusuk. Kalau kita sudah melebur menjadi satu, justru akan membuat kita selalu ingin selalu berdampingan. Karena curhat hanya puas kalau sama suami. Istilahnya ngomong apapun hanya suami yang lebih kenal. Karena ada orang kayaknya ngomong suami malah berantem, malah ribut gitu kan, lebih senang sama siapa gitu. Itu bukan tulang rusuk. Menurut kata saya ya, karena saya ngalamin soalnya gitu. Saya mengalami hal dan kenapa saya sampai Tuhan izinkan buka konseling berhadapan dengan orang-orang banyak,
Karena itu yang saya alami. Tuhan hancurkan benar-benar saya, keegoisan saya. Saya anggap saya adalah orang yang sombong, saya adalah orang yang menganggap diri saya bisa segala-galanya. Karena saya dulu paling berani dalam segala hal. Mau cari uang, mau cari apa, naik motor sendiri, mau kemana pun saya selalu berani gitu. Keluar negeri sendiri kemana. Tapi ketika saya hancur istilahnya, penuh sama suami sekarang, kemana memang harus didampingi. Itulah diri saya sekarang yang baru yang Tuhan udah pulihkan ya. Maksudnya saya menjadi sesuatu yang baru. Hidup saya jadi baru, saya punya keluarga baru. Sekarang saya merasa saya punya tim. Tim saya adalah saya, suami, dan anak-anak. Saudara boleh lihat. Ketika saya pergi kemana selalu ada suami atau anak-anak. Itu selalu. Karena anak-anak saya punya komitmen. Kalau papa pergi, nggak pernah boleh sendiri. Harus ada teman anak saya satu yang nemenin, saya ditemenin anak saya satu. Tapi saya bagi bertiga sama anak saya satu. Yang satu di Bandung, temennya sama omahnya. Ketika saya mau kesini aja, tadi anak saya temenin, mama nggak boleh sendiri, aku temenin dulu. Baru dia nemenin turun habis itu, baru dia berangkat sama bapaknya ke sana. Kita punya tim istilahnya dalam rumah tangga itu. Kalau misalnya satu dicelakain gitu, satu anak kemarin kan lagi saya ngalamin kecelakaan anak saya satu, wah itu kita sama-sama berdoa. Sama-sama jadi satu tim istilahnya. Ini adalah keluarga yang Tuhan cari, saudara. Jadi jangan selalu saling menyakiti, jangan selalu saling menyalahi. Kalau kita punya masalah, sama-sama berdoa. Kita tim. Kalau misalnya kita punya masalah, jangan saling menuduh, jangan saling. Kita berdoa sama-sama Tuhan. Ini kita tim. Keluarga ini tim. Bukan yang istilahnya terpecah belah. Satu kesini, satu kesana, satu kesini. Ketika ada apa-apa, bersatu. Jadi iblis itu susah menghancurkan. Ketika satu rumah tangga besar. Itu komitmen kami selalu berempat. Kita kan punya 2 anak gitu. Jadikan rumah tangga saudara dalam tim dan dipakai Tuhan. Ketika kami mulai ini selalu dalam ibadah berempat. Satu main keyboard, satu main bass. Saya kadang WL, suami ikut lah. Kami selalu ada di dalam satu keluarga. Kalau masuk ke kota di luar, tapi kami selalu sama-sama gitu dalam satu pelayanan. Itu yang membuat saya belajar. Karena dulu saya selalu pisah. Papa pelayanan, saya nggak mau pelayanan. Itu membuat pelajaran yang mahal buat saya. Yang sudah lalu biarkan berlalu. Tapi sekarang saya harus punya keluarga yang Tuhan pakai semuanya. Ya tidak sempurna, tapi terus sempurnakan. Saudara pun harus belajar. Mungkin saat ini saudara banyak kekurangan, belajar untuk disempurnakan oleh Tuhan. Amin. Tidak ada yang sempurna saudara. Kami pun selalu belajar untuk lebih baik, dan lebih baik. Amin. Ada lagi pertanyaan? Oke, pertanyaan terakhir sebelum masuk ke poin keempat. Gimana ya? Itu dari waktu sampai jam berapa nih? Sampai jam 9 ya? Masih baik. Masih panjang. Tapi kita batasi 3 pertanyaan dulu ya sebelum silakan Pak Obed. Ini bukan 2 ya? Bukan 1, 2 yang tanya. Ada saya, ada istrinya yang beberapa. Ibu saya mau tanya ini. Istri harus punya inisiatif atau tahu diri itu. Maksudnya gini kan, kalau tadi seorang istri harus punya Maksudnya suami ini kerja apa enggak ini Pak? Cukup itu kan nggak relatif ya? Iya. Ada yang kadang-kadang cukup, tapi mungkin juga sering kurang. Ada yang selama ini kan itu tadi cerita ibu Oke. Apakah dari suami itu juga ada perannya gitu untuk menjadi pekerja keras itu? Support maksudnya, support suami saya. Support suami. Lagi saya belum punya anak, suami saya support sekali, support banget. Karena dia lihat saya tukang jualan dulu ya, jadi sambil kerja di bank, ketemu sama suami itu saya kerja di bank. Suami saya sering lihat saya nyetir mobil ke Jakarta sendiri kan, ambil barang di Mangga 2 gitu kan. Ya dia support kalau saya jualan kemana-mana. Tapi ketika saya punya anak saya jatuh, dia marah. Dia sempat bilang, stop, kamu nggak boleh berhenti, nggak boleh kerja lagi. Jadi saya berhenti kerja di banknya, saya jualan aja gitu. Akhirnya saya jualan kerja di bank berhenti, jadi otomatis kalau jualan itu kan bisa waktunya diatur. Karena saya bilang jangan stop, saya berhenti kerja semuanya dong, gitu kan. Saya bilang saya punya komitmen sama suami, saya jualan aja. Jadi berhenti di kerja di banknya saya berhenti, tapi saya jualan. Jadi habis ngurus anak selesai, kalau anaknya dibawa di mobil, saya jualan, keliling gitu. Karena kebenaran saya nggak bisa juga suruh dia di rumah 24 jam ngurusin anak doang itu, saya nggak bisa.
Tapi saya punya komitmen sama suami, asal tidak menelantarkan anak sampai jatuh lagi, boleh. Jadi saya sambil jualan, sambil kerja, karena memang hasil saya cukup besar. Jadi saya kalau ditinggalkan gitu loh. Itu komitmen juga, akhirnya kembali ke komitmen lagi sama suami, kesepakatan dengan suami. Suami bilang, boleh, sayang dong Pak, ini gede, hasilnya gede gitu kan, kalau dibuang begitu aja, sayang orang lain cari susah. Oh beneran ini, saya orang yang bisa dipercaya sama yang punya barang-barang gitu loh. Saya ngambil barang itu, ya inilah anak Tuhan kalau kita percaya sama orang. Sayang kalau kita sampai istilahnya saya ngambil barang tuh nggak usah ngeluarin modal, istilahnya saya ambil barang, saya jualin, saya boleh bayar sebulan, 2 bulan, dan orang itu percaya sama saya. Nggak semua orang bisa seperti itu gitu. Ini kan kemurahan Tuhan. Saya dapat banyak sekali barang seperti gitu. Bisa masukin ke botol dengan mudah sekali. Dan kemurahan ini nggak didapat oleh semua orang. Ketika saya bicara sama suami, ini kemurahan Tuhan loh Pak, nggak bisa semua orang seperti ini. Dan ketika sepakat boleh, ya udah kita jalanin. Suami support saya gitu. Jadi ya kembalinya ke kesepakatan lagi juga loh Pak. Kalau suami tidak izinkan jangan loh. Karena istri harus tetap tunduk sama suami ya. Kalau misalnya gajinya kurang, terus kita berdebat, kurang nih. Kalau nggak sepakat jangan dijalanin. Tetap suami yang mesti banting tulang dari itu. Oke, puas, makasih. Ya. Sebelum ke istri saya. Oh iya. Silakan. Ini saya nangkap ada satu sebenarnya ibu yang pertanyaan dari Pak Obed itu bagus sekali. Nah. Jadi beliau bertanya peran suami. Oke, kalau istri itu seperti Ruth dan seperti ibu yang punya inisiatif sendiri. Tapi kalau istrinya tidak berinisiatif, Males di rumah aja. tidak tahu diri, bagaimana peran suami? Apakah harus bagaimana menurut ibu? Ya salah satunya masih bergelayar. Tapi menurut saya istri kalau diajak ngomong baik-baik, kita kasih support ya, terus berdoa, kuasa doa itu luar biasa. Menurut saya melihat tidak ada doa orang benar yang tidak dijawab oleh Tuhan. Makanya kalau suami benar, jangan pernah takut. Doa orang benar besar kuasanya loh, bisa mengubah istri yang batu seperti batu apapun juga bisa keluar dari mulutnya hati. Suami perannya cuma sekedar berdoa. Enggak berdoa juga, maksudnya berdoa dan bekerja dong. Oh iya, berdoa dan juga memberi jalan, maksudnya ayo rumah kita coba yuk sesuatu karena memang kondisi kita kurang, bisa dong. Oke ya Pak Obed ya. Ya, pertanyaan terakhir sebelum masuk ke poin terakhir. Ya, kayaknya masuk tunggu poin keempat dulu nih baru nanya. Oh, oke. Poin keempat aja dulu. Ya, silakan Bu. Ya, kita masuk ke dalam 3 pasal 3 ya yang kelima ya. Rut 3. Di sini Rut disuruh sama Naomi melakukan hal-hal sebenarnya hal yang sangat memalukan ya. Tapi dikatakan ayat yang kelima, tolong seorang membacakannya. Rut pasal yang ketiga ayat yang kelima. Pasal 3 ayat yang kelima. Tolong bacakan seorang yang sedang membacanya. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Yes. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Rut adalah orang yang taat dan tunduk kepada Naomi. Seorang yang taat. Saudara tahu ketika Naomi menyuruh Rut, dia suruh menghampiri seorang laki-laki yang lagi tidur, saudara. Padahal pasti udah bosan kali ya membaca surat atau kamu pernah baca Alkitab? Ibu-ibu baca Alkitab juga. Saya sengaja nggak baca semua, takut buang waktu tadinya. Jadi saya sengaja ambil cuplikan ini. Saudara kalau melihat cerita tentang Rut ini, sebenarnya Naomi ini keterlaluan gitu loh, saudara. Dia menyuruh seorang Rut untuk tidur di bawah kaki tapi ya saudara ya, tidak mengganggu seperti wanita-wanita murahan, tidak. Tapi Boaz tahu
Ruth ini adalah wanita baik-baik, dikatakan di ayat-ayat selanjutnya juga. Di ayat sebelumnya juga dikatakan lagi, aku tahu kamu adalah perempuan baik-baik, katanya Boaz. Tapi Ruth taat. Karena sebenarnya Naomi tahu Boaz adalah orang yang pantas untuk menjadi penyelamat, juru selamatnya istilahnya, juru selamatnya untuk keluarganya, keluarga Naomi. Dan Ruth ini mau disuruh melakukan sesuatu yang secara manusiawi. Dia bisa milih laki yang cakep, dia bisa milih laki yang lebih muda. Ini Boaz laki yang udah tua loh sebenarnya dikatakan, cuma dia kaya memang. Tapi yang saya bangga di sini, Ruth melambangkan wanita yang tunduk dan taat. Akhir zaman ini susah sekali mencari perempuan-perempuan, istri-istri yang tunduk dan taat kepada suami, sama kepada Tuhan. Kita sering berontak, kita sering marah sama Tuhan ketika diproses, ketika dituntut, ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu dalam hidup kita. Ada satu ilustrasi, ada satu akuarium yang indah, saudara. Contoh ditaruh di sini lah akuariumnya, taruh di sini. Kita kan paling senang kalau lihat akuariumnya, wah lagi santai, apalagi kalau ikannya mahal. Saudara duduk ngeliatin ikan satu hari, wah bagus, 2 hari, bagus seminggu, bagus sebulan, mulai ada kotor ya saudara ya, mulai ada apa namanya, yang keruh-keruh lah itu, lumut-lumut mulai datang ya, mulai ada di situ kan. Terus besok lihat lagi, tambah kotor lagi, cuci dong Pak. Terus si Muhammad itu cuci udah mulai nggak enak dilihatnya, nanti aja lah, belum ada waktu katanya. Nanti dia tambah lama lagi, wah udah mulai burem, ya kan? Tambah lama dia tambah burem kan? Cuci dong, iya nanti dulu lah. Lama-lama udah mulai tambah keseriakan, si akuariumnya gitu. Ya udah, mau nggak mau udah nggak bisa melihat lagi yang indah-indah kalau udah gitu, namanya udah dibeli mahal-mahal tuh pajangan-pajangan di dalamnya. Ya udahlah, keluarin semua, dikeluarin dulu ya si yang indah-indahnya ikannya kan, mau nggak mau ditangkatin, buang dulu airnya. Si ikan-ikan itu kan suka bandel ya sudah, satu-satu diambilin tuh, loncat gitu kan, loncat. Suami saya kayak gitu dulu, punya akuarium. Ada yang bandel kan si ikan gitu, sampai gue diambil, loncat. Sambil terus dia loncat, masuk dia ke dalam pembuangan air, hilang aja saudara. Ya, ikannya mahal. Suami saya, ikannya mahal, hilang lagi. Tanpa disadari saudara, kita benar-benar bermaksudnya baik gitu ya, mau membersihkan itu akuarium biar bagus. Nanti kalau udah bagus, ikan itu dimasukin, dia kelihatan bagus lagi. Nanti dia jalan-jalan kan orang, oh iya bagusnya ikannya wah luar biasa. Tapi dasar ikannya tidak ngerti gitu. Lagi dia dikeluarin gitu, maksudnya biar kamu ditaruh dulu di tempat yang kecil memang, tapi nanti dimasukin lagi ke akuarium yang bagus. Manusia kadang-kadang nggak ngerti kalau Tuhan lagi punya membentuk kita saudara. Ketika Tuhan mau membersihkan hidup kita, ketika Tuhan mau membersihkan keadaan kita mau ditaruh di satu tempat itu kadang-kadang membuat kita, Tuhan, udah ditaruh seperti ini sih Tuhan, aku gak mau, itu sudah berontak. Akhirnya terhilang selama-lamanya. Dan Tuhan mau membuat lagi kita tambah indah, dilihat orang lagi bilang, wah luar biasa. Itulah kehidupan yang mengatakan saja hari zaman itu. Harusnya kita sadar ketika Tuhan lagi mau memproses hidup kita, taat. Ketika kita mau dipindahkan, iya Tuhan, ini kita lagi mau ditaruh di satu tempat yang tidak enak rasanya deh. Tempatnya lebih kecil, mungkin kita lebih tidak nyaman, lebih tidak membuat kita kenapa kayak begini sih Tuhan? Kenapa memalukan Tuhan? Kenapa aduh Yesus, kayak begini Tuhan? Seperti Bapak tadi. Tuhan kenapa? Udah mulai ini Tuhan semuanya kebakar. Haleluya. Tapi kadang-kadang Tuhan ingin membuat kita di saat sesuatu yang tidak enak hadir dalam hidup kita.
Tapi di saat itu kita mau diam, tunduk, dan taat sama Tuhan. Di saat itu pun di satu saat nanti Tuhan akan memindahkan kita ke satu tempat yang lebih indah lagi. Tuhan kita akan panggil kita dengan Tuhan yang kuat, yang lebih kuat dan lebih dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Kita bisa dilihat lagi oleh manusia, orang-orang lain melihat, wah, akuarium kita adalah orang-orang di dunia ini. Di luar, kita menjadi tontonan dunia ini. Apakah kau tetap nama Tuhan yang kuat di tengah badai? Apakah kau tetap kuat di tengah-tengah persoalan hidupmu? Apakah kau tetap taat dan terus di dalam Tuhan ketika kau terus ditekan oleh masalah hidupmu? Apakah kau boleh menjadi istri yang terus kau kuat di tengah-tengah suamimu yang sering menyakiti kau? Itu yang sedang dicari. Kamu boleh taruh suami yang baik, semua orang juga mau, saudara. Saudara didampingi sama suami yang terus membelaimu, memberi kau perhiasan, memberi kau mobil, memberi kau rumah yang indah, semua orang juga mau. Tapi di luarnya mungkin ada simpanan banyak. Itu yang gak mau ya. Apapun yang Tuhan taruh di samping saudara, karena itu untuk saudara. Siapapun yang Tuhan izinkan ada di samping saudara tadi, suami, karena membuat kau diperindah oleh Tuhan. Saya dipercantik oleh Tuhan dengan ada suami saya di sini. Saya belum menjadi orang yang kuat karena ada suami saya yang selalu mendukung saya. Saya boleh menjadi wanita yang luar biasa karena saya tahu ada suami saya yang selalu memberikan saya support. Saya nggak mungkin bisa dari mimbar itu kalau bukan ada suami saya yang selalu katakan kamu harus tampil, kamu harus bisa. Saya nggak pernah mau saudara disuruh di mimbar. Saya selalu katakan saya cukup nyanyi, saya cukup nyanyi. Tidak, kamu harus gantikan saya khotbah. Kamu harus bisa, kamu harus bisa. Saya bukan panggilan saya, bukan panggilan saya. Kamu jangan pernah membatasi diri kamu. Itu sama saya. Keras. Tapi saya melihat hasil dari kekerasan dia membuat saya menjadi orang yang kuat. Membuat saya menjadi orang yang bisa. Membuat saya bisa melangkah satu langkah lagi maju di hadapan Tuhan. Jadi jangan pernah membatasi diri saudara. Amin. Jangan aku saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Namun saya bagi saudara. Makanya jadi anak saya jangan pernah katakan tidak bisa. Tidak boleh menyerah. Itu yang Tuhan selalu ajar dalam hidup saya. Ketika saya melihat suami saya seperti tidak, aku tidak menyerah. Kalau orang lain bisa, saya harus bisa. Kalau suami saya keras, saya percaya saya bisa menaklukkan suami saya yang keras. Dan itu yang saya lakukan dalam hidup saya. Dan benar, saudara, itu yang saya selalu belajar. Kenapa saya bisa seperti ini? Saya katakan, karena Tuhan baik. Dia menghadirkan suami yang keras. Ketika dia menghadirkan suami yang membentuk saya menjadi orang yang bisa melakukan lebih dan lebih lagi. Jadi saya tidak pernah menyesal didampingi oleh suami saya yang keras, suami saya yang seperti ini. Nah, saya percaya di balik semua hal yang buruk yang saya pernah rasakan, saya percaya di balik itu juga Tuhan disediakan hal yang baik dan baik dan baik dan baik, lebih baik dan lebih baik. Dan saya berkata sama Tuhan selalu, aku percaya Tuhan, Engkau selalu menyediakan hal yang baik, karena Engkau selalu baik dan amat baik dalam hidup saya dan hidup saya. Amin. Engkau selalu baik, dan selalu baik. Setiap hari katakan, Yesus baik, Yesus baik, dan teramat baik. Kalau engkau selalu berkata baik, dia akan baik dalam hidup saudara. Dan engkau berkata, yes, engkau baik. Belajar taat sama Tuhan. Kalau kau berontak, engkau tidak taat sama Tuhan, maka hasil dalam hidup saudara, engkau tidak akan pernah terima Tuhan Yesus baik. Karena apa yang Yesus mau dalam hidup saudara tidak pernah terjadi. Apa yang Yesus mau dalam hidup saudara tidak pernah terwujud. Karena Naomi mau melihat Ruth menjadi orang yang luar biasa bersama Boaz. Maka bisa melahirkan Obed, lalu bisa menjadikan Omah yang luar biasa. Lalu lahir siapa lagi saudara? Siapa? Israel. Keturunan dari Ruth itu orang-orang yang luar biasa. Saudara mau melahirkan orang-orang yang luar biasa dari hidupmu? Jadi orang yang luar biasa. Maka lahirlah sesuatu yang luar biasa dari hidup saudara.
Tapi kalau saudara menjadi orang yang biasa-biasa saja, maka keluar yang biasa-biasa. Jadi orang yang luar biasa. Maka hidup bukan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Jadi orang yang taat, maka akan menghadirkan orang-orang yang taat dalam hidup saudara. Saya pernah bertanya, orang pernah bertanya sama saya, emang saya punya anak perempuan kebenaran saudara dua-duanya. Tapi kedua anak saya ini, dari kecil saya selalu ajar taat dan taat. Cukup saya memotot ini aja, mereka sudah diam. Nggak pernah ada kata dia ke toko bisa guling-guling minta sesuatu, nggak ada. Malah aku pengen lihat. Dia cuma lihat mainan doang. Karena saya tahu kalau dia lihat dia senang itu, nanti dia ulang tahun saya baru beli sama dia. Jadi tahu kalau dia ulang tahun, Natal, apa baru saya beli sesuatu. Jadi kalau pergi ke toko, nggak ada kata dia minta sesuatu lagi. Lihat aja. Lihat dia mama, ya, lihat aja. Jadi nggak ada namanya mau pengen minta ini, nggak pernah. Atau dia ganggu, nggak. Saya udah ini aja dia lihat mamanya motor, dia langsung jadi. Ya kok kenapa gitu saudara? Orang berkata mungkin saya sadis kelihatannya gitu ya. Saya selalu enggak, ya sayang, apa saya itu selalu, tapi mungkin saya nggak jadi bisa taat kamu. Sampai sekarang saya katakan, kalau kamu nggak taat sama mama, ada Tuhan yang akan melihat kamu. Dan mama selalu kejadian saudara. Kalau dia nggak taat, ada kejadian yang membuat dia tidak celaka atau apapun yang Tuhan selalu bukakan di hadapan kami itu orang tuanya. Itu yang membuat mereka enggak mau bohong sama mama, nggak berani ini sama papa. Lalu kenapa gitu? Ada kayaknya mama kalau betul sama Tuhan kali ya Pak. Itu kalau mereka lagi berbicara, dikatakan anak saya sudah mau kuliah, udah mau 19 tahun sampai 16 tahun, kalau mereka lagi berbicara, kayaknya kita nggak boleh bohong ya sama mama papa, pasti ketahuan kan dari itu. Mereka suka muncul ya anak sebesar ini mau coba-coba selalu kan saudara. Mereka mau belajar nyetir mobil atau apa, saya selalu bilang, oke kamu boleh, kamu mau kemana? Kan selalu dicek sama bapaknya. Ada di PVJ lah, saya kalau di Bandung kan, PVJ. Benar di PVJ? Iya Pak. Asal kamu benar, nggak apa-apa, pergi aja gitu. Tapi sekali kamu bohong, itu pasti kami ketahuan. Jadi ngomong selalu iya gitu saudara. Sekali dia bohong, pasti kami ketahuan. Jadi mereka tak pernah berani bohong. Dia selalu taat. PVJ ya PVJ. Kalau bilang nonton gitu istilahnya. Jangan ada bohong. Pasti akan ketahuan gitu kalau bohong. Itu saya selalu katakan yang dia masih kecil saudara. Taat. Kalau kamu belajar taat, maka hasilnya kamu pun akan menerima sesuatu yang lebih lagi. Kalau kita tidak taat saudara, itu hal yang buruk yang akan menimpa hidup kita. Saya melihat terus jadi orang yang taat. Walaupun secara manusia mungkin dia berpikir, ini Naomi jahat sekali. Sepertinya membuat saya menjadi perempuan yang ada harga. Tapi di balik itu semua, Naomi punya rencana yang luar biasa. Begitu yang Ruth dan benar. Ketika dia taat, maka keluar dari hidup Ruth sesuatu yang luar biasa. Dia dilamar oleh Boaz, lalu dia menjadi wanita yang luar biasa. Namanya tercatat dalam Alkitab. Naomi aja nggak ada kitabnya saudara, tapi Ruth ada tertulis kitab Ruth. Jadi yang perempuan yang luar biasa. Saudara, jadilah orang yang punya komitmen. Selalu pegang komitmen. Yang kedua, selalu mengerti keadaan. Jadi orang yang selalu terima kasih. Lalu jadi orang yang tulus. Tuhan sedang mencari orang yang tulus. Lalu yang bagi keempat, taat. Tunduk pada suaminya. Ibu-ibu, belajar tadi. Ngaruh gitu sama suami. Kalau saya kasih tahu. Walaupun kadang-kadang ya saudara, akhir zaman ini susah. Dari perempuan yang tunduk susah, dan saudara bertanya nanti sama anak saya. Mama tunduk nggak sama papa? Sampai kali baju dan semua tuh saya tunduk saudara. Sampai hal ini, saya paling nggak suka suruh pakai gini-ginian saudara dulu ya. Tapi suami saya suruh pakai, saya pakai. Karena memangnya hadiah dari suami semua. Ada yang kasih, pakai. Karena cincin kawin saya udah saya jual semua. Karena saya dulu lagi pelayanan, semua saya jual perhiasan saya. Lalu Tuhan balikkan kembali. Suami bilang, pakai. Itu berkat semua dari Tuhan. Saya pakai. Jadi semuanya saya pakai ini gaya suami saya istilahnya. Kalau nggak boleh suami saya dandan. Kamu harus mendampingi suami. Ya suami saya kan sebenarnya nggak ada uangnya. Harus ada dong. Tapi kan memang harus tunjuk. Apa? Jangan sampai kita dandan buat orang lain. Ingat loh, saudara dandan buat suami ya. Istri-istri, jangan dandan buat tetangga loh. Saya paling suka kalau udah lihat istri udah pakai baju segini, pakai celana segini,
Terus jangan bercanda sana, suaminya mau kemana? Saya bilang, kamu dandan buat siapa? Itu cari perhatian siapa? Istri hanya boleh cari perhatian buat suamimu. Amin. Cari perhatian buat suamimu, bukan buat tetanggamu, bukan buat orang lain. Hati-hati ayat sama ini. Banyak istri cari perhatian di luar untuk laki-laki lain. Kita hanya boleh cari perhatian untuk suami kita. Kalau suamimu harus ingin tertarik terus sama kita harus berdandan sesuai dengan apa yang suami senang. Amin. Ya. Suamimu senang kamu berdandan seperti apa? Ikutin. Suami saya bilang, potong rambutmu. Potong. Kamu dandannya begitu. Apa potong maunya? Ikuti. Ada suami di rumah. Jangan sampai melihat yang lain. Itu. Bukannya saya pengen ini, enggak. Karena memang puji Tuhan. Tuhan memberkati saya. Karena saya perlu memberikan segala sesuatu selalu untuk Tuhan. Saya katakan, Tuhan, aku melakukan semua. Apa yang telah aku perbuat, semua untuk Engkau. Aku mau belajar selalu tulus. Aku mau belajar apa yang aku lakukan semua untuk Engkau. Mari saudara, saya percaya kalau saudara melakukan firman Tuhan, maka Ruth akan muncul di gereja. Amin. Kamu adalah orang yang luar biasa. Silakan, masih ada waktu untuk pertanyaan. Baik, poin yang keempat itu adalah orang yang taat. Yes. Bapak Ibu, saya baca tadi satu pasal itu, Ruth memang disuruh untuk melakukan hal yang memalukan. Menurut saya juga betul memalukan. Tapi seandainya dia tidak taat, dia bisa saja berdusta, melakukan tapi dia tidak lakukan karena Naomi tidak ada di situ. Bapak Ibu, tapi Ruth melakukan, tidak ada dusta di antara mereka. Ya, luar biasa. Sebelum pertanyaannya istri saya, siapa Bapak Ibu yang hadir malam ini yang diberkati dengan firman Tuhan? Angkat tangan. Bapak Ibu, apalagi bapak-bapak, karena bapak-bapak, semua angkat tangan. Yang nggak angkat tangan tadi diberkati. Oke, bapak-bapak udah angkat tangan. Ibu ada yang diberkati malam ini. Saya merasa Roh Kudus bekerja malam hari ini, Bapak Ibu. Amin. Luar biasa ya. Saya ini orang Ibu Deborah dari Bandung dari jauh, tapi diurang oleh Tuhan. Luar biasa bisa ada di tempat ini memberikan firman Tuhan. Oke, pertanyaan kita masuk ke ruang pertanyaan lagi. Ya, saya mau nanya, selamat malam Bu Deborah. Selamat malam. Kebetulan hari ini saya di sekolah, tadi lagi ngomong dengan sesama rekan-rekan. Kita lagi membahas masalah suami dan istri. Saya lupa hari ini ada FKM, saya pikir persekutuan dua maharain. Jadi bisa kebetulan sekali seperti itu. Kita tadi lagi bahas bagaimana masalah keuangan, istri bekerja, suami kerja, istri juga kerja. Tapi sampai istilahnya sama-sama kerja dari pagi sampai malam. Sebelum kerja dari pagi suami masih tidur, istri udah istilahnya nyiapin ini itu, ada yang masak dan segala macam gitu. Terus malam udah pulang masih harus nyuci dan sebagainya. Pokoknya kerjaan itu istilahnya 24 jam gitu. Jadi pas lagi bahas itu ada bangun mulai dari jam 3:30, ada yang nyuci sampai jam 12 malam gitu. Jadi akhirnya kita satu ruangan mungkin saya komen, yang namanya istri itu merana banget ya gitu. Kok yang suaminya lebih enak? Karena kenapa? Sama-sama kerja toh gitu. Tapi kita masih ada DLL-nya gitu, ada ekstrakurikulernya istilahnya di rumah. Tapi suami begitu udah pulang kerja, ya udah gitu. Istirahat dengan alasan udah capek, kepala rumah tangga dan sebagainya, itu tanggung jawab istri dan sebagainya. Jadi akhirnya kita saya bilang, kok jadi istri itu benar-benar ngelongso gitu, nggak enak banget. Nah, kalau kebetulan suaminya tahu diri, puji Tuhan gitu. Tapi kalau seperti tadi Ibu bilang, gimana kalau pas kebetulan dapat suaminya yang nggak tahu diri? Terus juga. Nah, akhirnya kan jadi pemikiran gini, seberapa besar sih toleransi kita ngadepin suami yang nggak tahu diri gitu. Mungkin misalnya kayak yang Ibu bilang, saya juga pernah ketemu orang-orang yang istrinya kerja keras, tapi dia jadi menghemat uang, penampilannya biasa-biasa aja. Sedangkan suaminya jadi yang ganjen gitu, dan dompet bilang dandannya spektakuler gitu, nebar pesona di mana-mana, istrinya yang jadi kayak pembantu gitu. Nah kan kesannya jadi suaminya nggak tahu diri. Nah seberapa seringkali kan akhirnya dari istri ada jiwa seperti gue bilang tadi, mau berontak gitu.
puji Tuhan saya punya suami kayak gini gitu. Kita sama-sama kerja, tapi juga di rumah kita sama-sama bagi tugas. Tapi saya juga menghadapi rekan-rekan saya yang mengalami keadaan di mana suaminya nggak tahu diri, udah kerjanya Senin Kamis gitu, pengeluarannya besar, ditambah lagi misalnya masih pakai acara punya will gitu, kan ngeselin banget gitu loh Bu. Jadi seberapa besar toleransi istri menghadapi suami yang nggak tahu diri seperti itu, dan seberapa besar ketaatan seorang istri menghadapi suami yang seperti itu. Ya kan? Terima kasih. Kalau kata saya, kasih itu tidak berkesudahan, sabar itu pun tidak berkesudahan, sampai waktunya Tuhan. Jadi menurut saya, setiap proses dari Tuhan itu nggak pernah saya bisa bilang sampai misalnya umur segini sampai segini nggak ada. Jadi memang harus terus kita sabar dan sabar dan sabar terus gitu loh. Semakin kita berusaha, semakin kita keras, semakin lama proses dari Tuhan. Seperti orang Israel di padang gurun terus muter, tapi semakin kita mau merendahkan diri. Yang seperti saya katakan itu, dulu saya keras sama suami saya, semakin keras semakin berantem saya, tapi semakin saya merendahkan diri, semakin saya menghancurkan diri saya, semakin cepat suami saya diproses dan dirubah oleh Tuhan. Kalau kita memang mau cepat suami kita dirubah, kita belum berubah. Kita yang berubah dulu. Jangan kita tunggu orang berubah sebelum kita berubah. Bilang sama orang tersebut, siapa sih itu saya nggak tahu ya. Tapi katakan sama orang tersebut, kalau kita mau orang suami kita berubah, kita berubah dulu. Saya selalu berkata sama orang itu, kita yang berubah dulu, jangan terus orang berubah. Karena belum tentu orang itu keras, karena mungkin kita juga kadang-kadang mengesalin dia, ada seperti itu loh saudara gitu. Ya saya tidak tahu, ini kan biasanya kalau yang kayak begini, saya suka secara pribadi konseling sama orang tersebut, saya tanya dulu sampai paling dalam sekali hal pribadinya gitu loh. Jadi harus tanya dulu juga, karena kan biasanya rahasia di dalam rumah itu yang tahu kan hanya suami istri ya, ibu ya. Ini bukan ibu kan? Ibu bukan kan? Nah kalau misalnya ini memang ibu konseling sama secara pribadi sama orang tersebut, ibu tanya lebih dalam lagi, karena biasanya misalnya dia tanya sampai kapan saya mesti sabar, gitu dia tanya gitu kan? Tunggu sampai waktunya Tuhan, gitu. Waktu Tuhan sampai kapan? Ya biasanya kita lihat proses dari Tuhan itu gimana pribadi dia. Semakin dia lembut, semakin cepat Tuhan akan selesaikan masalah tersebut. Tapi semakin dia keras, semakin lama Tuhan bantu. Seperti orang Israel, semakin dia susah ya keras tentu, semakin lama muter-muter di situ masalahnya. Semakin dia mau digampang dibentuk, semakin gampang kelas itu selesai. Ya, terima kasih. Oke, ibu istri saya Bu. Ya, begitu saya. Luar biasa, punya ibu yang istri yang mau kerja sama sampai Memang bukan dia, kalau saya lihat 4 hal lulus semua. nah, Bu dibilang amin, haleluya. Berbahagialah suami yang mempunyai istri seperti itu, berarti dia mempersembahkan mahkota kemuliaan kepada suaminya. Karena istri yang cakap itu kan tidak harus dari depan saja, dari penampilan, yang penting itu di dalam. Ya, semuanya jadi super lengkap. Pertanyaan Pak Presiden. Ya, Dan memang saya sering bicara dengan istri. Apa namanya? Ya ngobrol lah ya. Termasuk yang istri saya tanyakan tadi. Dan itu memang salah satu yang membuat kita hatinya melongsor. Karena yang kita ngomong tadi itu benar-benar terjadi. Dan saya harap ya dengan adanya forum keluarga malam hari ini bisa kita paling tidak minimalisir. Oke. Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya, saya masih kasih kesempatan 15 menit lagi kita tutup ya Pak Yosef ya. Untuk pertanyaan. 10 menit. 10 menit lagi kita tutup pertanyaan. Jadi buru-buru yang masih bingung atau yang nggak tahu, ada yang masih membingungkan. Pertanyaan, Pak Budi? Ibu Budi? Ibu
Masih ada pertanyaan? Jangan sampai. Tadi saya sempat tertarik dengan satu pernyataan dari Ibu. Kalau seorang laki-laki itu terlalu baik, bisa ada di sana sini, Bu, ada humor nih, Bu. Saya tulis ini ada humor. Kayaknya ini rupiah mau diganti, Bu. Jadi biasanya sekarang 1.000 rupiah, 100.000 rupiah. Benar-benar mau diganti. 1.000 faktornya, 100.000 faktornya. Karena lebih baik memang. Luar biasa. Bisa dengar di satu info ini. Ya, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Masih ada waktu? Oke, Ibu Priska silakan tolong naiknya ya. Kalau dengan multifungsi usaha istri itu kan kita juga dituntut harus bekerja karena kita juga harus tahu diri membantu suami. Dan tapi ini juga menjadi dilema sebagai seorang istri karena kita juga di rumah juga punya tugas yang tadi seperti Ibu Sufi bilang begitu banyak pekerjaan selain di kantor. Jadi kadang kita juga dilema. Kadang kita mau membantu dan mensupport suami dengan kita juga bekerja, tapi satu sisi dan banyak juga yang terjadi pasti itu di keluarga-keluarga kita yang mungkin tempat lain atau di sini saya juga nggak tahu itu nanti ada yang jadi kalau kita berfokus mungkin kita juga membantu untuk kerja, tapi satu sisi nanti anak juga terlantar gitu, terus nanti juga ada tugas yang lain yang terbengkalai karena kita juga harus mensupport dan memfokuskan kepada tugas yang lain. Itu juga dilema buat istri, Bu. Nah ini kadang jadi kadang kita juga suka gimana ya, kita juga sebagai istri kadang mungkin juga suka sedih. Kita gini loh, kita cari uang kerja untuk kebutuhan keluarga. Tapi kadang kita juga meninggalkan anak-anak di rumah gitu loh. Yang ngurus juga orang lain. Jadi kadang ya buat apa ya hati ini kita buat dilema gitu Bu. Jadi pertanyaan saya mungkin untuk posisi seperti ini gimana menurut Ibu? Menurut Ibu atau menurut ya kebenaran firman Tuhan, jadi posisi kita tuh harus bagaimana seorang istri? Jadi biar kita juga fungsi kita juga berjalan baik untuk semua tugas-tugas itu. Gitu. Ya Pak, satu minggu kan itu bisa digunakan sebenarnya 2 hari itu sebenarnya kalau menurut saya bisa digunakan semaksimal mungkin kebersamaan itu bisa difungsikan semaksimal mungkin dengan kasih sayang, dengan perhatian, dengan bersama-sama berdoa, sama-sama belajar firman Tuhan, terapkan tentang kasih itu kepada anak-anak. Karena memang Tuhan tahu saat ini kondisinya yang memang seperti ini. Gitu. Saya pikir dengan 2 hari ini kalau Ibu pakai dengan semaksimal mungkin bahwa kasih Yesus itu bisa menutupi setiap perkara. Daripada Ibu mungkin punya waktu seminggu, tapi Ibu tidak pernah bisa menerapkan tentang firman Tuhan di dalam diri anak-anak, itu tidak ada gunanya. Bisa aja tiap hari tapi Ibu nonton TV atau main sama suster bisa aja, itu bisa terjadi, banyak itu terjadi seperti itu. Tapi dengan 2 hari Ibu bersama anak-anak, tapi Ibu terapkan dengan kasih sayang, sama-sama pergi bersama, Ibu mencintai dia, Ibu terapkan bahwa memang Ibu mencintai anak-anak. Mencium dia, Ibu cerita tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Yesus, tentang siapa papa, tentang siapa mama, bahwa kami memang benar-benar kasih. Menurut saya itu pun sudah cukup buat anak-anak. Anak mengerti bahwa kenapa Ibu harus bekerja, kenapa mama mesti bekerja. Menurut saya mereka akan mengerti. Setiap hari telepon, dengar suara aja, mama sayang kamu, itu menurut saya sudah cukup. Saya pun dulu bekerja, anak-anak saya sudah cukup mendengar suara saya pun. Tidak perlu harus ada di samping dia pun nggak juga harus ya. Tidak mutlak maksud menurut saya gitu.
Tapi yang penting ibu berdoa di rumah. Tuhan tahu kondisi kita, Tuhan tahu keberadaan kita saat itu juga. Yang paling penting doa kita seorang ibu, lalu kasih kita sama anak kita terus saya itu terapkan bahwa kita terus mengasihi anak kita. Kita cari uang terus untuk anak-anak. Bahwa kita memang bukan cari uang untuk sesuatu yang tidak baik. Kita memang untuk menyekolahin anak, kan, untuk membesarkan dia. Jadi mereka juga harus tahu. Jadi memang kembali kita melakukan sesuatu itu ya untuk mereka juga, untuk anak-anak kan. Lalu kesepakatan dengan suami, jangan sampai ketika kita bekerja itu terus dengan suami juga, itu nggak sesuatu yang nggak sehat. Dan jangan sampai anak sering melihat kita berantem di depan anak, itu jangan. Ketika kita bertemu 2 hari itu maksimalkan kesehatian, maksimalkan selalu kebersamaan, berdoa, adakan hubungan. Ya walaupun berdoa cuma masih kecil juga kan namanya berdoa, mereka tahu ya makan berdoa, lalu tidur berdoa, mau tidur berdoa. Itu sesuatu yang sepertinya sederhana, tapi itu tertanam dalam diri anak-anak. Bahwa ada kebersamaan, ada kesehatian, lalu ada kasih di dalam rumah tangga. Itu udah menurut saya udah cukup. Mulai terapkan setiap hari kebersamaan. Sabtu minggu 2 hari aja. Tapi ada Yesus selalu di situ. Menurut saya 4 hari itu ibu bekerja, anak-anak selalu dalam perlindungan Tuhan. Ya, sebelum berangkat kerja doain dulu anak, tumpangkan tangan selalu, penyertaan Tuhan ada dalam anak-anakku, walaupun susah nggak bisa kita jangkau istilahnya kan, tapi malaikat Tuhan menjagain mereka. Amin. Iya. Bagaimana Bu istri puas? Ya, memang istri yang cakap itu kelihatannya beranak. Kelihatannya. Ya Bu ya. Enggak lah, memang korban untuk orang istri itu luar biasa. Tapi ya percayalah apa yang kita lakukan ya, anak-anak kita nanti kan tumbuh dengan sendirinya melihat bahwa punya mama yang luar biasa. Mama yang mau bekerja, mama yang mau berdoa, mama yang sayang sama saya, tahu mereka kok tumbuh besar. Meninggalkan juga kata apa dia tahu pasti kan. Kecuali ke mamanya poya-poya sama teman-teman lain lagi itu ceritanya. Bisa mama nggak kerja bisa, tapi pergi main atau arisan sama teman-teman banyak itu. Apalagi di Jakarta saya tahu kok. Banyak anak yang terlantar, saya tanyain, mama ada, belajar sama siapa? Sama suster. Mamanya kemana? Pergi, arisan. Pergi kemana? Luar negeri, kemana? Banyak kok. Kalau kita masih harus cari uang untuk keluarga, percayalah, Tuhan juga akan melindungi anak kita dimanapun mereka berada. Jangan takut ya. Selagi masih hidup kita di tracknya Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan selalu ada. Baik, sebenarnya saya ingin kasih satu, masih ada yang mau bertanya terakhir. Ini kalau lihat tinggal 3 menit. Kasih dulu sepanjang masa. Amin. Makanya berbanggalah ibu-ibu yang kelihatannya merana yang saya bilang tadi, karena bapak-bapak nggak ada yang nggak. Tapi zaman sekarang bisa bukan jadi bapak yang seperti itu. Kadang-kadang ibu-ibu yang sekarang itu dari semangat sendiri. Merasa bodoh mau anaknya menjadi apa juga. Tapi kita sepakat ya Malam ini nggak ada, di sini semuanya luar biasa. Ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini. Haleluya. Tidak ada lagi? Tidak ada. Oh, yang terakhir. Suaminya. Lalu terjadilah disfungsi di dalam keluarganya ini. Malah lama-lama timbul suatu pertengkaran, istrinya ini merasa bahwa dia yang lebih mampu untuk menghidupi keluarga, karena penghasilan lebih besar. Kalau menurut itu gimana ya Bu? Jadi istrinya ini ngambil peran suaminya. Kalau kita takut sama Tuhan, itu tidak akan terjadi. Karena biar gimana sebagai istri harus tetap tunduk sama suami. Jadi tetap semua pengaturan apapun tetap harus suami yang atur. Itu menurut saya. Dulu saya seperti itu Pak. Akhirnya karena saya sering berantem sama suami gara-gara uang, suami mau karena ribut terus, akhirnya saya bilang kamu berhenti kerja. Saya yang akan menjadi imam, istilahnya. Dia yang ambil alih. Itu keputusan kami lah gitu ya. Tapi mungkin ada juga yang akhirnya tetap bisa berjalan.
istrinya tetap bekerja, suaminya yang kontrol keuangan ada, yang bisa berjalan. Tapi setelah itu kesepakatan kami, saya yang berhenti bekerja, suami yang bekerja. Tapi kalau bisa berjalan, suami yang kontrol. Tapi biar gimana istri tetap harus tunduk sama suami, itu keputusan harus mutlak. Biar gimana pun nggak boleh kita sebagai istri menguasai suami, itu nggak boleh. Dan jadi sebal, jadi kalau sebal menguasai suami, jadi takut sama istri, itu tidak boleh. Jadi merasa karena dia punya uang, dia yang punya kuasaan, suami mau pergi, istilahnya terserah lu, gue mau punya duit, nah itu paling nggak boleh. Nah itu memang keputusan saya yang berhenti bekerja karena daripada dulu, karena mungkin suami saya orang Batak, dia merasa terus saya seperti tidak baik. Akhir keputusannya saya yang bekerja, suami saya yang menunjukkan bahwa dia bisa menjadi imam. Ya puji Tuhan, berkat saya berdoa, suami saya bisa menunjukkan bahwa dia bisa menjadi imam yang luar biasa. Dan saya juga percaya ada juga mungkin kesepakatan istrinya tetap terus bisa meningkat suaminya, walaupun tetap di bawah, tapi istrinya bisa tunduk sama suaminya, itu lebih baik. Ya tapi tetap lebih baik tunduk, istri tetap tunduk harus sama suami. Kalau boleh menguasai ya. Oke, jadi biar istri konglomerat, Ya, suami pengangguran, harus tunduk ya. harus itu udah mutlak, firman Tuhan nggak bisa diganggu juga. Artinya malam hari ini kita luar biasa sudah. Sebenarnya firman Tuhan malam hari ini bukan buat istri-istri, buat suami juga. Hal-hal yang disampaikan tadi, 4 hal itu harusnya buat suami juga. Jadi bersyukur malam hari ini kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan luar biasa. Ya, selanjutnya kembalikan ke saya. Terima kasih Ibu. Dan berkati kita berdoa juga firman Tuhan ya.